Jeng. Yes. Halo teman-teman, hari ini saya berencana akan mulai YouTube saya untuk sekedar sharing, berbagi dan mencerahkan tentang dunia perencanaan. Oke. Jadi saya pengen cerita dulu, pengen dari awal mula. Mungkin teman-teman yang belum tahu, saya adalah owner dari Instagram bali.cana @bali.cana yang saya mulai di bulan September 2022. Tapi sebelum itu September 2021, sorry. Tapi sebelum itu saya pengen sharing bagaimana saya bisa tertarik dalam dunia cana ini sampai jadi breeding dan ikut kontes juga di dunia cana ini. Jadi gini awalnya, saya tadinya itu breeder gupi, breeder ikan gapi. Jadi saya dulu sempat kewalahan karena ikan gapi saya banyak yang reject, jadi kualitasnya kurang bagus. Akhirnya di bulan April atau Mei saya beli 1 ekor Yellow Sentaro, YS pokoknya gitulah, YS. Saya beli size 16 cm untuk makan rejectan, untuk menyingkirkan ikan-ikan gapi yang kurang bagus di 2021. Jadi terus seperti itu, dan itu saya belum tahu apa-apa. Dan karena saya belum tahu apa-apa, dalam waktu 4 bulan kurang lebih sampai September itu ikan saya udah size 33 cm. 33 cm dalam waktu 4 bulan, karena setiap hari dia dapat makan 150 sampai 100 ikan gapi yang reject, yang sakit, yang mati, saya cemplungin aja. Sampai di bulan September saya mulai tertarik dengan dunia cana, istilahnya saya mau gimana. Tapi yang ada di otak saya waktu itu adalah saya pengen memulai karena saya pengen melihat, karena banyak kontes kayaknya asik nih kalau main kontes. Jadi saya waktu itu cari modal duit sekian juta, saya pengen cari ikan kontes ceritanya. Tapi waktu itu temen yang paling dekat dengan saya adalah Mas Suyatno. Mas Suyatno itu salah satu breeder ikan cana yang paling top, markotop di Bali setahu saya. Waktu itu karena beliau yang paling top lah, yang saya paling tahu sebenarnya, teman saya, karena beliau dulu juga main ikan gapi, makanya saya mampirlah ke tempat dia. Lah ketika sampai tempat dia, saya dibukakan bagaimana ngapain main kontes. Bukan ngapain main kontes, ketika saya tanya ternyata dia cuman punya ikannya ikan buat breeding. Nah waktu itu saya nego di September 2021 itu, oke deh kalau gitu saya breeding aja, karena saya memang basicnya suka ngebreed. Jadi dari zaman dulu saya suka breeding burung, terus anjing juga saya breeding, ikan gapi, ikan cupang, dan cana kenapa enggak. Ini waktu itu saya spend dana lumayan lah untuk beli 3 induan stewarti, dikasih bonus 1 pasang. 3 induan stewarti itu semua proven, semua sudah pernah anak. 1 pasang Andrau pair juga yang sudah pernah anak. Bahkan yang paling spektakuler, Andrau itu anak terakhir itu anaknya 500 ekor. Wah, dengan bangganya, wah dapet lah. Beli breedingan, beli ikan yang sudah notabene jadi. Saya beli, dikasih bonus 2 akuarium gede, 120 cm dan 100 cm, lebar 50, tinggi 50. Terus saya beli, dapat rak juga. Oke, itu awal mula saya mulai tertarik cana. Habis itu terus karena saya belum tahu perawatan, saya cuma taruh aja, dan ternyata ikan sudah pair pun kalau kita nggak ngerti caranya ya bisa pecah pair terus mati. Akhirnya 2 pasang dari ikan saya, pertama 1 pasang dulu stewartinya itu berantem dan betinanya mati dulu, terus setelah itu jantannya mati. Yang kedua sama berantem, cuman jantannya aja yang mati, betinanya hidup.
dan yang sepasang lagi karena setelah lama tidak berhasil juga, akhirnya saya pecah pair dan saya jadikan single tank, dan betinanya, 2 betina itu laku, 1 jantan itu akhirnya laku juga. Kebetulan nanti di sini saya selipin video Setiawati jantan saya, kebetulan saya ada filenya. Di bulan November 2021 masih, saya tertarik sama yang namanya ikan Auranti maculata, teman-teman semua udah tahu lah. Terus saya beli, kebetulan waktu itu ada satu temen yang punya ikan Auranti maculata size 38 dengan 36 pair, dan diklaim itu pair alam, jadi memang sudah importnya sudah pair. Akhirnya saya beli ikan itu, saya pelihara, dan di bulan Desember itu udah mulai ngebal, kawin terus. Ya udah saya perhatikan, tapi balik lagi, saya dari awal pengennya ikan kontes, dan kebetulan di Januari 2022 tepatnya tanggal 9 sampai 11 itu ada kontes DCC yang pertama, Dewata Cana Kontes. Itu merupakan kontes cana saya yang pertama. Nah, waktu itu saya punya udah mulai banyak nih, saya tiap kali seneng ikan saya beli. Saya punya blue pulcra lah. Dengan semangat 46 saya akhirnya mendaftar di kontes itu, blue pulcra, karena dengan harapan saya cuma pengen banyak temen. Di awalnya saya pengen punya banyak teman karena saya pengen terjun di dunia kontes, maka saya ngikut di Dewata Cana Kontes yang nantinya akan menjadi kontes pertama saya dan membuat saya mulai sedikit dikenal di dunia cana. Lah, waktu itu kebetulan saya punya satu rekanan juga yang tadinya bermain kopi, Om Pierre. Nah, PSJT ID kalau master lah dia pokoknya kalau di dunia cana, dia punya Instagram PSJT ID. Lah, ngobrol lah, saya mau nurunin nih pulcra saya. Wah, saya bangga karena pulcra saya gede, biru, yellow spotnya ada, galak, ekornya nge-close, karena saya sama sekali belum tahu tentang kontes. Lah, terus dia kirim, ini loh saya dikirim ikan, dia salah satu ikan pulkranya dia yang akan turun, dan ikan pulkra itu sudah sempat grand champion di salah satu tempat di Indonesia. Lah, ketika saya ngelihat ikannya dia, mulailah saya merasa asem, ikan saya jelek sekali. Baru saya tahu kalau ikan saya jelek. Tapi saya sudah daftar. Lah, dari situ saya mikir, kalau saya mau ikut lomba, kenapa saya enggak itu aja ya, belikan yang sudah jadi, karena saya belum tahu soal cana. Lah, terus saya coba cari-cari di Facebook, terus banyak sih yang jual ikan kontes tapi mahal-mahal, dan saya masih pemula, belum sanggup untuk beli ikan mahal. Terus saya ngelihat salah satu di grup Facebook, ada orang yang sharing bahwa dia punya ikan limbata yang sudah juara 2 beberapa kali, kalau nggak salah 2 atau 3 kali, saya lupa, milik orang Mojokerto, namanya Ali Imron. Nah, waktu itu dalil, akhirnya dilah dengan saya ikan itu seharga 1,5 juta di luar ongkos kirim, plus saya dapat 2 sertifikat juara dan 5 sertifikat peserta. Jadi waktu itu total saya dapat 3 sertifikat peserta, 2 sertifikat juara dan 3 sertifikat, dan 2 piala juara 2 di Lumajang dan di Jember, Perkong Jember yang pertama dan di Lumajang. Masih baru-baru itu, jadi akhirnya saya beli. Jadi waktu itu lombanya tanggal 9 dan 11, ikan baru saya deal tanggal 2 atau tanggal 3 baru sampai ke tempat saya. Jadi ini saya bayar total 1.600.000 atau 1.650.000, saya lupa. Saya beli dan saya ikutkan lomba. Ingat sekali lagi, saya nggak ngerti apa-apa soal lomba cana. Jadi saya benar-benar masih belajar nih.
limbata waktu itu termasuk salah satu ikan yang dianggap murah. Saya beli 1,5 cukup geger orang-orang, tapi buat saya sangat worth it lah. Ketika kontes di DCC itu ikan saya dapat juara 2 guys, 2. Oke. Ada beberapa pialanya, ada juga pialanya. Saya itu pertama kali piala yang saya dapat dari ikan yang saya punya. Terus setelah itu, dan di hari yang sama, tanggal ketika fish out di hari yang sama itu tanggal 11 itu salah satu ikan breeding saya pertama kali beranak, yaitu limbata, nganak pertama kali di tanggal 11 itu. Jadi, tapi saya nggak pengen bahas itu lah. Di selama hari itu saya juga upload sedikit tentang upload di story WA, di grup-grup WhatsApp ikan auranti saya yang jumbo, yang notabene waktu itu mungkin di Januari sudah size 40-38, lagi ngebal saya upload, dan ternyata ada salah satu YouTuber yang top waktu itu, bos-bosku melihat, dan dia langsung kontak saya, mampir dong mau review, pengen lihat, pengen konten bisa nggak? Dan saya dengan senang hati, karena waktu itu Instagram saya juga, saya orang baru, Instagram saya followernya baru 184 orang. Setelah 3 bulan saya bikin, dari September, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan saya bikin, masih 184 follower. Saya follownya udah banyak lah. Terus dateng review lah, mulai dah nama saya keangkat, beberapa ikan saya mulai beranak jadi auranti super jumbo. Dan memang auranti itu adalah auranti pertama kali saya punya pair jumbo, dan memang istimewa ikannya buat saya, dan beberapa orang ngomong ikannya memang kualitasnya bagus. Saya pelihara, dan ikan itu sampai sekarang pun masih ada. Size-nya sekarang udah almost 50 cm, 50 cm mungkin. Sekarang sekitar 47, jantannya betinanya 45 lah. Antara itulah. Nah, terus saya balik lagi, saya mulai belajar. Saya mulai suka karena saya punyanya limbata. Saya fokus karena saya memang suka ikan limbata. Saya fokus terus. Saya beli bahanan, saya beberapa. Saya mulai belajar tentang ikan, saya belajar tentang YS. Terus saya mulai suka dengan red. Nah, saya fokus di limbata waktu itu. Dan di bulan Maret atau April, Maret 2022 saya beli limbata. Waktu itu ada kontes di Tabanan, Maret atau April saya lupa tepatnya. Ada kontes di Tabanan, saya COD ikan limbata asli Bali yang nantinya saya kasih nama Alpen Bullet, balet bulet lah, pokoknya Alpen peluru lah. Ikan itu saya beli di size 8 cm, seharga 150.000. Saya progres, saya pelihara, dan mungkin di awal bulan September kalau nggak salah, saya pertama kali turunin ikan itu di HOC Surabaya yang kedua. HOC Surabaya tempatnya Ko Frankie atau Frankenstein Fish nih, nanti pokoknya deskripsinya akan saya masukkan di bawah channel YouTube saya ini. Saya mulai datang ke sana lomba, dan waktu itu Alpen turun, dan dia entah kenapa, mungkin penilaian juri waktu itu Alpen kena di anatomi, tapi ikannya perform bagus, tapi kena di anatomi. Wah, waktu itu saya sudah gabung dengan salah satu tim Cana di Bali, snakehead di Bali, yaitu Gianyar Snakehead, yang dipelopori oleh beberapa orang, termasuk salah satunya adalah Brulika, yang merupakan salah satu orang yang berpotensi di situ. Lah, terus saya pelihara ikan itu. Saya yakin ikan itu akan bisa bagus, ikan itu akan luar biasa, ikan itu akan top. Dan selama itu follower saya di Instagram mulai naik. Terus beberapa YouTuber datang sini,
seperti Om Eka Setiawan, Kepa Vlog, Eka Setiawan Angka Safis yang di Bali, terus ada DSC dan Pasar Snack Club, DSC Channel, ada Skylark Aquatic, ada juga Ayah Aquatic, ada beberapa lah, saya lupa mungkin sebutin satu persatu konten di tempat saya, karena saya in prinsip saya sih orangnya free lah pokoknya. Kapan lagi bisa promosi gratis melalui YouTube para youtuber terkenal di dunia sana. Lah di bulan Oktober atau November lah, Alpen turun lagi. Lah waktu itu dia turun ke Jember, kontes berkong Jember yang kedua. Waktu itu saya turun 2 ikan, satu Alpen, yang satu saya lupa, kayaknya YS deh, saya ikut YS. Lah waktu itu Alpen Bullet meraih gelar Grand Champion pertama kali all varian. Jadi waktu itu di kontes berkong 2 Jember yang kedua itu cuman ada satu Grand Champion. Kebetulan waktu itu Alpen limbata saya yang waktu itu size-nya udah 13 cm, setelah 6 bulan saya progres, akhirnya dia membuktikan bahwa dia termasuk ikan yang terbaik. Dia berhasil juara 1, sekaligus dia menyabet gelar Grand Champion. Nah, Grand Champion lah, itu pertama kali. Dan saat itu pula mulai dah geger, kemudian datanglah konten kreator top, bos-bosku datang ke sini untuk membakar, menggoreng, mereview bahwa limbata kok kece. Lah waktu itu memang kita bikin konten seperti itu biar kita buat terkesan memang sombong, sok gitu, untuk menaikkan quality of limbata yang selama ini dianggap sebagai ikan selokan, ikan yang nggak ada harganya, mancing aja bisa dapat, sero aja bisa dapat. Tapi untuk kita berbicara soal kualitas, kontes, mental, rim dan lain-lain, ternyata itu semua butuh proses. Dan saya memang dari awal, jadi dari mulai Januari saya memperoleh ikan yang namanya limin itu, limbata yang juara 2 di DCC. Lah sampai akhirnya saya memperoleh lagi piala itu Oktober itu 10 bulan. Di situ saya belajar terus soal limbata, dan berbarengan dengan itu saya juga belajar tentang Yellow Centarum, pulkra dan lain-lain. Lah geger dah waktu itu di konten. Saya memang orangnya kalau saya suka ikan saya akan buka mahal. Waktu itu ributlah soal limbata kok 15 juta. Tapi sekali lagi harga itu hak dari pemilik, bukan masalah kenapa atau layak atau enggak, tapi kita balik lagi, itu kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang hargain, siapa lagi? Itu punya saya. Kalau bukan saya yang menghargai ikan itu, siapa lagi? Dan Alpen sempat turun lagi di Pasuruan kalau nggak salah, Bangil Cana Kontes di awal tahun 2023. Dia menyabet lagi gelar juara 1, tapi kalah 2 poin untuk Grand Champion di Dwarf. Lah terus sampai akhirnya saya banyak ikan saya belajar, terus akhirnya saya mulai fokus ke red maru, dengan bimbingan teman-teman dari yang ada di Instagram, Gianyar Snackhead. Mereka membimbing saya, akhirnya saya punya satu red progress namanya Bromo, dan yang kedua adalah red Juve yang namanya Armageddon. Lah red Bromo itu sempat saya turunkan 2 kali. Waktu di Pasuruan itu saya turun. Jadi si Bromo turun pertama kali, dia gagal untuk juara, red progress 18 cm, Alpen juara 1. Terus turun lagi, saya kirim ke Probolinggo, tempat teman saya Bang Oscar yang bapak limbata Indonesia lah, yang limbatanya top-top. Saya banyak belajar juga dari beliau. Itu red progress saya perform di sana dan berhasil menyabet gelar. Oke, lanjut lagi. Jadi Bromo berhasil juara 2, dan kemudian 10 hari kemudian ada lomba di Dewata Snackhead Party, dan Bromo meraih juara 1 serta
si Armageddon berhasil juara 1 dan sekaligus Grand Champion. Jadi itu pengalaman saya sharing ke teman-teman sebagai pembukaan dari vlog-vlog YouTube saya yang kedepannya, dan mungkin kita saling berbagi edukasi dan lain-lain. Selama 1,5 tahun saya belajar tentang sana, dan beberapa penghargaan saya sudah berhasil dapatkan. Jadi saya punya satu piala juara 2 dari Limin, 2 piala juara 1 dari Alpen Bullet Limbata saya, sekaligus tambah 1 lagi piala Grand Champion, 2 piala Red Progress dari Promo, Red Progress saya yang juara ke-2 dan 1, dan 1 piala juara 1 Red Juve sekaligus 1 piala Grand Champion dari Red Juve saya. Jadi rasanya mungkin itu aja pengenalan saya di YouTube ini. Semoga kedepannya bisa lebih bagus. Saya mohon support dari teman-teman, subscribe, pantau terus channel YouTube saya. Saya akan share banyak hal tentang cana, edukasi bagaimana merawat cana limbata dari bahanan sampai menjadi juara red yang saya pelihara dari bahanan sampai menjadi juara. Sekali lagi, limbata red saya, Red Progress, Red Juve saya, semua saya pelihara dari nol. Jadi dari bukan ikan sudah bagus, enggak, saya beli lumayan murah-murah. Seingat saya limbata itu saya beli 150, Red Juve itu saya beli 650, size 22 cm, dan Red Progress saya beli di harga 400.000, bonus tank 50 kali 30 tambah lampu akuarium dari teman saya. Setelah itu saya progres dan akhirnya berhasil menduduki peringkat tertinggi di kontes, walaupun nggak selalu dia juara. Jadi ada saat dimana dia saya konteskan dan tidak perform, ya kita nggak bisa ngomong, tapi at least itu pencapaian terbaik yang saya miliki saat ini. Oke teman-teman, thank you sudah pantengin video ini. Bantu support saya, subscribe, pencet loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan saya bisa share kepada teman-teman banyak hal mengenai dunia cana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Thank you.